Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Puryanto di channel Nihon Anime. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang keuangan atau finance di pinjaman online ya. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas 10 alasan pinjaman online atau pinjol selalu ditolak. Nah, ketika kita ingin meminjam online, biasanya kan ya bisa ya lancar untuk berhasil ya. Tetapi kadang di beberapa pengguna ya itu seringkali ditolak. Nah, sebenarnya apa sih ya alasan terkait penolakan tersebut? Padahal mungkin kita baru coba di aplikasi lain atau mungkin baru aja pertama kali ya. Nah, jadi teman-teman bisa simak aja di 10 alasan ini ya sampai akhir ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, dan langsung aja untuk kita bahas yang pertama. Oke, ya, yang pertama adalah yaitu alasan pertama, skor kredit yang rendah. Nah, jadi salah satu alasan utama kenapa pinjaman online bisa ditolak adalah skor kredit yang rendah. Nah, platform pinjaman sering banget cek skor kredit buat nentuin resiko pinjamannya. Jadi kalau skor kredit kamu rendah karena ada catatan kredit buruk ya, atau kamu sering telat bayar tagihan, peluang buat dapatkan pinjaman bisa jadi lebih kecil ya, atau kemungkinan bisa ditolak juga ya. Tapi masih ada kemungkinan sedikit kalau semisal ya mungkin dianggap bisa boleh lah gitu ya. Nah, yang kedua adalah informasi pribadi yang kurang valid. Nah, masalah serius lainnya adalah informasi pribadi yang nggak valid atau nggak lengkap. Nah, platform pinjaman itu butuh data yang akurat buat proses verifikasi. Nah, kalau misalnya ada kesalahan atau kejanggalan atau tipu dalam data pribadi yang kamu kasih itu atau yang teman-teman kirim, itu bisa bikin mereka ragu dan akhirnya nolak pinjaman kamu. Jadi kayak suruh memperbaiki lagi gitu ya buat revisinya. Dan yang ketiga adalah karena pendapatan yang tidak stabil. Nah, pendapatan yang nggak stabil juga bisa jadi penyebab ditolaknya pinjaman online. Platform pinjaman biasanya pengen mastiin ya bahwa kamu punya kemampuan bayar cicilan yang cukup ya. Nah, jadi kalau pendapatan kamu fluktuatif atau semisal nggak stabil ya, nah mereka mungkin ngerasa resiko buat kasih pinjaman ke kamu itu lebih tinggi ya. Nah, jadi intinya pendapatan itu juga penting ya berdasarkan teman-teman pinjam berapa. Jadi kalau semisal pinjam, gunakanlah secukupnya aja ya guys ya, jangan terlalu tinggi ya, saran dari saya ya. Oke, insya Allah akan di ACC. Yang keempat, sudah memiliki pinjaman lain ya. Kalau kamu udah punya pinjaman lain yang mungkin masih belum lunas, bisa jadi ini adalah alasan pinjaman kamu ditolak ya, mungkin di platform lain ya. Nah, platform pinjaman itu biasanya bakal ngecek kredit kamu. Kalau mereka lihat kamu terlalu banyak utang atau ngasih bayar pinjaman lain, mereka bisa ragu buat tambahkan beban utang kamu dengan pinjaman yang baru. Nah, alasan kelima, usia kurang memenuhi syarat. Nah, beberapa platform punya batasan usia buat peminjaman ya. Nah, kalau usia kamu mungkin belum mencapai batas minimal yang mereka tentuin, pinjaman kamu bisa ditolak secara otomatis. Jadi pastikan dulu usia kamu udah memenuhi syarat sebelum ajuan pinjaman online. Yang keenam adalah riwayat pekerjaan yang tidak stabil. Nah, buat yang sering ganti-ganti kerja atau punya riwayat pekerjaan yang nggak stabil, ini juga bisa jadi alasan kenapa pinjaman online ditolak ya. Nah, platform pinjaman pengen ngastiin bahwa kamu punya pekerjaan yang stabil buat mendukung kemampuan bayar cicilan pinjaman ya. Nah, itu dan selanjutnya untuk alasan ketujuh, mungkin tidak memenuhi persyaratan dokumen. Nah, persyaratan dokumen itu cukup penting ya. Kalau semisal kamu nggak ngasih dokumen mereka yang diminta atau dokumen kamu nggak lengkap atau valid ya, ini bisa bikin pinjaman kamu ditolak. Jadi pastikan baca dan pahami dengan baik persyaratan dokumennya ya. Dan teman-teman bisa coba ajukan pinjamannya. Dan yang ke-8, alasan ke-8 di sini adalah karena masalah dengan riwayat kredit atau utang. Nah, kalau ada catatan kredit buruk atau masalah dengan utang sebelumnya yang mungkin belum terselesaikan, ini bisa jadi pinjaman kamu ditolak ya. Nah, platform pinjaman pengen mastiin bahwa kamu punya riwayat kredit yang baik dan bisa dipercaya buat kasih pinjaman. Yang 9, meminjam jumlah yang terlalu besar. Nah, seperti yang telah saya sebutkan,
kadang-kadang meminjam jumlah terlalu besar itu bisa bikin pinjaman kamu ditolak. Nah, platform pinjaman itu pengen pastiin bahwa jumlah pinjaman yang kamu minta itu sesuai dengan kemampuan bayar kamu. Jadi sebelum mengajukan pinjaman, pastikan dulu kalau jumlah yang kamu minta itu realistis ya, sesuai dengan kebutuhan kamu. Dan yang terakhir adalah alasan terakhir itu karena pengajuan pinjaman berulang-ulang dalam waktu yang singkat. Nah, terakhir seringkali pengajuan pinjaman itu terlalu terus-menerus ya, atau dicoba-coba itu terlalu banyak dalam waktu yang cukup singkat ya. Jadi bisa jadi alasan pinjaman kamu ditolak. Nah, jadi platform pinjaman itu mungkin lihat kamu itu sering mengajukan pinjaman dalam waktu yang nggak lama gitu ya. Mungkin dalam satu hari pinjamnya banyak banget ya, mungkin 5 kali atau berapa ya. Nah, ini tanda kamu itu punya masalah keuangan ya, logika aja gitu ya. Nah, jadi guys, pastikan kamu itu ajukan pinjaman dengan bijak dan pertimbangkan dengan matang sebelum melanjutkan. Nah, itu ya 10 alasan kenapa pinjaman online bisa sering ditolak. Semoga tips-tips ini bisa membantu kamu yang mungkin lagi bingung atau penasaran ya kenapa sih ya. Nah, oke, dan mungkin untuk video kalian segini aja. Terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa sebelum saya tutup, jangan lupa untuk klik subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, mungkin sekian dari video saya. Terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Yusuf Huryanto, terima kasih. Bye-bye.